Oke, mulai dari awal lagi. Jadi malam ini kita akan membahas materi terkait vulnerability scan ya, vulnerability scanning hasilnya ya. Oke, namun dikarenakan lab saya ternyata rusak tadi error, jadi kita mulai dari awal. Oke, saya coba share screen dulu. Oke, share screen saya sudah terlihat di layar ya, teman-teman ya. Oke, jadi di sini saya pakai Kali Linux untuk ininya, untuk apa namanya, labnya. Kemudian Metasploitable-nya saya pakai Docker ya, pakai Docker teman-teman. Di sebenarnya di VMware saya udah ada juga Metasploitable 2, tapi tidak saya jalankan. Saya coba pakai Docker untuk labnya ya. Oke, ini hasilnya belum ada ya, tapi karena tadi labnya sempat rusak, jadi kita coba mulai lagi. Oke, sebentar saya coba join dari handphone ya untuk monitoring audio ya. Recording in progress. Oke, sebentar ya. Mohon maaf ya. Tes. Oke. Oke, jadi untuk kemarin tugasnya kita melakukan scanning menggunakan Nmap, menggunakan beberapa teknik ya. Di sini kita pakai TCP scan, kemudian UDP scan ya. Kemudian hasil scanning dari Nmap itu akan kita export ya menjadi XML, dan setelah itu kita ubah menjadi format HTML agar bisa kita buka melalui web browser. Nah, selain itu kita juga akan menggunakan tool lain yaitu Webmap. Webmap ini fungsinya untuk ini ya, untuk apa namanya? Untuk menampilkan hasil scanning dari Nmap. Ini lebih intuitif, lebih fresh ya. Jadi cukup cukup menarik ya. Seperti ini kurang lebih teman-teman untuk apa namanya interface dari Webmap ini. Nah, ini nanti akan kita coba install gimana cara menjalankan Webmap menggunakan Docker ya. Oke, di linknya kemarin sudah di share juga sama Pak Semi di grup ya. Oke, jadi pertama kita akan coba. Kebetulan ini sudah di Kali Linux saya sudah jalan ini Webmapnya. Tapi kita akan coba mulai dari awal buat teman-teman yang barangkali mungkin belum tahu gimana cara menjalankan Webmap ya. Oke, jadi di sini saya sudah punya beberapa image Docker ya. Nah, di sini saya sudah punya Docker Webmap, kemudian ada Metasploitable 2, dan ini satu lagi Metasploitable. Kemungkinan sih ini Metasploitable 1 ya. Ya, tapi soalnya di sini created year-nya udah beda 1 tahun ya. Oke, untuk menginstal Webmap sendiri di Docker itu caranya cukup mudah ya. Pertama, pastikan teman-teman sudah install ya Docker-nya di Kali Linux. Untuk tutorial cara instalasi Docker-nya di Kali Linux itu sudah ada ya, jadi tinggal apt install Docker ya. Docker gini aja ya. Nanti apa namanya? Tinggal diinstal aja. Docker.io atau kalau nggak salah ya. Saya lupa ya. Ya, tapi intinya pastikan Docker di Kali Linux teman-teman sudah terinstall. Kemudian kalau sudah terinstall, kita akan pull image ya untuk Webmap ya. Pertama kita Webmap dulu. Atau kalau misalnya teman-teman belum ada Metasploitable,
kita bisa pull image Metasploitable dulu ya. Caranya ini pastikan teman-teman sudah mengakses root ya, root user, lebih enak soalnya biar nggak pakai sudo ya. Ketik command docker, kemudian search Metasploitable. Oke, ini adalah beberapa image yang bisa kita pull ya, image Docker untuk Metasploitable. Pastikan ngepullnya yang startnya bintangnya tertinggi ya, gitu ya. Ini contohnya saya ngepull yang ini, yang paling atas nih, Metasploitable 2 Docker image. Ya, kalau sudah di search image-nya dan ternyata ada, ini tinggal kita copy, kemudian kita ketik aja docker pull ini ya, kemudian kita enter. Nah ini kita tinggal tunggu prosesnya sampai selesai, nanti si dockernya akan download ya, nge-pull image Metasploitable 2 ini gitu ya. Begitu juga dengan webmap ya. Jadi yang webmap juga sama, docker search webmap. Nah di sini ada bisa ini atau ini ya, ini webmap, dua-duanya webmap. Contohnya begini, kita copy, kemudian docker pull, kita paste di sini. Nah ini nanti proses polling ya, jadi kita tinggal tunggu beberapa saat sampai selesai ya. Nah kalau sudah selesai nanti kita coba cek image docker yang sudah terinstall di Kali Linux kita ya. Jadi ada beberapa ini apa namanya tools yang perlu disiapkan ya. Yang pertama Kali Linux tentunya. Kali Linux ini running di atas VM ya, running di atas VMware. Nah, kemudian install Docker. Setelah install Docker, pull image Metasploitable, kemudian pull image webmap. Oke, udah itu aja. Nanti kita akan coba jalankan image kontainer Metasploitable dan juga kontainer webmap gitu ya. Ini kita tunggu dulu ya beberapa saat ya. Oke, ini kita coba biarkan dulu. Nah, kemudian untuk mengecek image yang sudah terinstall di Docker, caranya Docker images. Oke, di sini saya sudah tadi ya sudah saya jelaskan ada beberapa image Docker yang sudah terinstall di Kali Linux saya. Ada webmap, kemudian Metasploitable 1 dan 2 ya. Oke, kemudian untuk menjalankan image untuk menjalankan kontainer webmap ini gimana? Nah, kita bisa lihat dokumentasi di halaman GitHub-nya. Pertama kita buat dulu direktori tmp webmap. Direktori tmp webmap ini nanti kita gunakan untuk menampung hasil scanning dari Nmap ya. Kemudian kita jalankan command ini untuk menjalankan webmap. Oke, ini sudah selesai. Kita cek Docker images. Oke, nah ini sudah ini ya webmap. Ini ada dua ya. Tapi yang saya jalankan yang pertama yang ini ya tadi. Oke, untuk mengecek kontainer yang berjalan, karena ini udah saya buka ya. Nah ini sudah saya buka, sudah saya akses nih berhasil terinstall webmap-nya. Oke, kita bisa cek kontainer yang jalan ya, Docker PS. Nah di sini bisa teman-teman lihat ada ini ya, Reborn NTC Webmap. Nah ini kontainer ID-nya.
Oke, kemudian ini portnya nih. Portnya dia pakai 8000 ya. Portnya 8000, protokolnya TCP. Ya. Ini created-nya ini 15 menit yang lalu nih. Up-nya juga 15 menit yang lalu ya. Oke, untuk menjalankannya atau kita coba ini dulu ya. Eh, kita coba attach dulu, Docker attach container ID-nya, kemudian kita paste. Oke, ini nah ini tampilan dari apa namanya? Ketika kita mengakses ini ya, kontainer, menjalankan kontainer web. Oke, oh sorry. Oke, masih running ya. Oke, biarkan aja. Jadi untuk menjalankan web map-nya, teman-teman tinggal ketik ini. Jadi di copy paste aja. Kayak komennya kurang lebih seperti ini ya. Nah ini ya. Docker run min d, kemudian name-nya webmap, kemudian ini portnya 8000 dan disimpan di opt XML ini ya. Oke, ini tinggal di paste aja. Nanti setelah itu Dockernya running ya. Kita bisa cek menggunakan Docker PS ini tadi ya. Nah ini container ID-nya seperti itu. Kemudian untuk mengakses Docker ini kita tinggal buka web browser, kemudian kita ketik localhost, portnya 8000. Nah ini sudah berhasil ya. Nah tapi ini kita butuh token nih, butuh token untuk menjalankan webnya ini. Ya ini kita tinggal ini aja copy komen ini, kita copy, kemudian kita jalankan ini ya docker exec -ti webmap root token. Oke, nah ini tokennya dapat, kita copy. Sebentar ya, ini ada yang error nih dengan mouse saya. Output mouse-nya kenapa ya? ccd 0 x y e. Oh salah ya. Sebentar ya, ini aneh nih. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, nah masuk ya. Dari sini juga bisa masuk. Oke, ini tampilan web map-nya ya. Tapi ini belum ada ini ya, belum ada output scanning yang apa namanya, yang kita simpan. Jadi di sini masih kosong ya. XML files-nya masih kosong, open ports, close ports. Ini masih kosong. Oke, ini kemudian kita coba lakukan vulnerability scanning ya. Nah, di sini caranya seperti ini. Docker images. Nah, kita akan melakukan scanning terhadap ini ya, Metasploitable 2 ya. Jadi kita jalankan Docker kontainer Metasploitable 2, komennya Docker run -it. Kemudian kita copy paste ya di sini. Oke. Oke, ini sudah masuk. Kemudian kita cek IP-nya berapa. Nah, ini IP-nya. Ini kontainer kali Linux ya. Kalau kita cek lsb release. Ya. Oh, sorry, bukan kontainer kali, tapi kontainer Metasploitable ya. Dia pakai Ubuntu 8.04.
Kemudian kita coba lakukan scanning menggunakan Nmap. Oke, ini IP-nya sudah dapat ya, IP-nya Nmap misalkan Nmap. Nah, beberapa opsi ya untuk melakukan scanning yang bisa kita coba, yaitu ini ya, kita bisa pakai opsi ini. Ini maksudnya apa? Kita ketik aja Nmap kemudian enter. Nah, di sini nanti ada penjelasannya ya. Di sini contohnya yang SS, min SS, ST, SA, SW, SM ini berarti ini dia melakukan TCP Sys Connect ya. Kalau SU ini berarti dia UDP scan. Kalau yang ini TCP, kalau ini UDP ya. Dua protokol yang berbeda. Kemudian kalau kayak SN ini TCP 0, PIN dan EXMA scan. Ada juga opsi yang lain ya. Di sini ada min n ini apa? Kita coba cek. Nah, ini penjelasannya ada di sini semua ya. Sebentar ya, sorry, ini mau saya kenapa ya? Nah, min n ini never do DNS resolution ya. Jadi dia tidak melakukan apa resolve DNS ya. Oke, kalau SS ini berarti untuk yang TCP scan, kemudian yang SO ini UDP scan, dan min O dan min A ini untuk checking operating system dari target IP ya. Ayasir. Oke, kita bisa gunakan beberapa teknik ini untuk melakukan scanning. Kita paste saja. Biasanya perlu sudo, jadi kita ketikkan aja sudo nmap min n, min ss, min su, oa ini ya. Kemudian target IP-nya tadi. Target IP-nya IP metasploitable-nya ya. IP targetnya. Kita paste aja di sini. Kemudian kita outputnya simpan di mana? Kita simpan di TMP webmap tadi ya, di directory TMP webmap. Kemudian kita kasih nama aja misalkan scan result 1.xml gitu ya. Seperti ini. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, ini kita tinggal tunggu aja ya. Kemudian kita lakukan juga scanning teknik yang lain. Nah, ini ya, ST tadi ST apa? Kita cek lagi. Oke, oh masih sama ternyata ya untuk TCP SYNC scanning ya. Kita bisa beberapa opsi sekaligus ya. Tadi ini kita udah pakai yang ini, kemudian kita coba pakai yang ini. Atau misalkan kita juga bisa melakukan ini ya, apa namanya, menggunakan script ya. Sudo nmap, kemudian min v untuk verbose, kemudian script bold, kemudian kita paste IP-nya, IP si metasploitable-nya ini ya, 17.05. Kemudian output-nya kita simpan juga di TMP webmap. Tadi apa ya ininya ya? Scan result 2 ya, .xml gitu ya. Kita coba copy sini. Ya. Oke. Oke, kalau ada min p ini dia untuk verbose ya. Jadi proses scanning ini kita bisa monitoring ya. Kita bisa lihat proses scanning berjalan. Jadi dia melakukan discovery ke port-port yang
terbuka di IP targetnya, kemudian nanti kita bisa intinya kita bisa pantau proses scanning yang dilakukan oleh si Nmap itu tadi ya. Oke, ini masih berlangsung, jadi cukup cukup lama ya nanti. Nah, untuk ininya kita bisa nanti kita cek di folder TMP webmap -l. Nah, di sini ada scan result 1 dan scan result 2 gitu ya. Ini formatnya .xml ya. Nanti ini akan kita convert juga ke HTML ya. Oke, ini masih running ya. Atau kita coba, karena sembari ini masih menunggu lama ya, kita coba lakukan scanning yang simple ya. Yang simple itu seperti apa? Seperti ini ya, contohnya nmap ya, min-p gitu aja. Kemudian paste ya. Jadi kita cuma ininya aja, cuma apa namanya? Scan result 3 ya, scan result 3. .xml seperti ini. Oke, nah ini sudah selesai. Kita cek di ls tmp webmap. Nah, ini ada scan result 3. Kemudian kita coba cek di sini, kita refresh. Nah, ini otomatis muncul ya. Jadi kita tidak perlu apa namanya, kita tidak perlu browse lagi si file output yang dari apa nmap tadi itu ya. Kita tinggal klik aja. Nah, di sini otomatis muncul ya, kebaca. Nah, ini berarti ada apa, ada open port. Kemudian di sini bisa kelihatan ya, ini yang kemarin ini 21, port 21 ini dipakai biasanya kalau port 21 untuk ini ya, untuk FTP ya. Open portnya ini 21. Kita bisa cek di sini services yang jalan ada berapa, ada apa aja, ada FTP, kemudian ada SSH, ada Telnet, SMTP, HTTP, NetBIOS, kemudian MySQL, Postgres, ya, PNC dan IRC juga ya. Kemudian di sini ada target IP-nya. Nah, seperti ini ya, kurang lebih seperti itu ya. Host up-nya ada satu ya. Kemudian untuk network view kita bisa cek karena ini cuma ada satu targetnya, jadi begitu kita cek di network view otomatis cuma ada satu IP aja. Tapi kalau misalkan kita lakukan scanning berdasarkan ini range IP tertentu gitu ya, /24 misalkan, dan ada beberapa host yang aktif, otomatis di sini akan muncul juga gitu ya. Oke, kita akan compare nanti ya output dari ketiga teknik yang kita jalankan tadi ya. Oke, ini masih berjalan, ini juga masih ya, cukup lama ya. Oke, sembari menunggu apa proses scanningnya jalan, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan sampai sini?
Halo teman-teman. Ada mas, ada mas. Nyimak. Oke, selesai. Oke, ini masih ah, Metasploitable-nya, ya Mas Budi. Metasploitable-nya running di Docker ya. Metasploitable-nya di Docker sama web-nya juga di Docker. Oke, ini yang berapa nih? Ini sudah selesai nih. Oke, yang scan result 2 ya. Scan result 2 ini sudah selesai. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini yang scan result 2 ini kita ngecek pakai script pull nih ya. Jadi si Nmap ini akan otomatis melakukan deteksi kerentanan yang ada di target yang kita scan ya. Contohnya ini ya, ini ada FTP VS FTP di backdoor ya. Ini vulnerable. Jadi di sini ada keterangannya. Eh, ada port 21 yang menjalankan service FTP dan ada celah kerentanan yang bisa dieksploit ya gitu. Gitu. Kemudian apalagi, nah ini contohnya ini ada SSL, ini juga sama, vulnerable ya, jadi bisa dieksploit. Kemudian apalagi, banyak ya, banyak ya karena memang si Metasploitable ini dirancang agar dia banyak vulnerability-nya ya gitu. Namanya juga Metasploitable ya. Oke, ini outputnya dari apa scanning yang tadi kita jalankan ya. Nah, kalau kayak gini kan lumayan ini ya, lumayan pusing ya kita lihatnya. Jadi kita bisa apa namanya? Bisa convert si XML ini menjadi HTML. Ini ada di kita cek di cd tmp ya tadi, tmp webmap. Nah, ini yang scan result 2. Jadi kita pakai XLS tproc scan result 2.xml scan result 2.html ya. Oke, kemudian kita jalankan Firefox scan result 2.html. Kecil banget ya. Oke, nah ini apa Nmap scan report ya. Tadi kita bisa cek di sini ada scan summary-nya. Jadi komen yang kita jalankan tadi ini ya, Nmap min v min script full ya. Kemudian ini output ininya agar hasil scanningnya tadi disimpan dalam bentuk XML ini ya. Kemudian ini target IP-nya ya. Nah, ini IP-nya, ini ketahuan juga IP-nya, IP versi 4 ya. Terus si Nmap ini apa namanya melakukan scanning. Di sini ada 979 port yang terscan, tapi hanya beberapa apa namanya port aja yang statusnya open ya. Oke, nah ini misalkan ini yang port 21 ini state-nya service-nya yang jalan adalah TCP, kemudian statusnya open, kemudian di sini teknik scan yang dilakukan syntax ya. Jadi si Nmap melakukan three-way handshake ke target yang di scan. Nah, di sini juga ada keterangan vulnerable ya. Jadi ini VSFTD ini service ini ya service untuk FTP server yang kita bisa install di Linux. Versinya 2.3.4 dan ternyata ini exploitable ya, bisa dieksploit.
Kalau kayak gini, nah ini yang ini ada port open juga, port 22, 23, 25 gitu ya. Nah, kalau yang tidak bisa dieksploit, maksudnya tidak vulnerable, di sini nggak ada keterangan ya. Tapi kalau service tersebut vulnerable, nanti di bawahnya ada keterangannya. Ada state ini seperti ini vulnerable ya. Nah ini kemudian di sini ada HTTP SQL injection. Jadi ada beberapa parameter yang bisa kita gunakan untuk melakukan apa namanya injeksi ke database SQL-nya. Nah ini banyak ya. Karena si Metasploitable ini include juga DOM vulnerability web application atau DPWA ya di dalamnya. Kemudian ya ini ya, ini masih banyak ya, nanti bisa di scroll ke bawah kayak gini ya. Oke, kita akan coba apa namanya, kalau yang tadi yang awal kita jalankan, ini kan cuma scanning open port yang terbuka aja ya, cuma melakukan scanning port berapa aja yang terbuka di targetnya gitu ya. Tapi yang scan result 2 ini kita tadi pakai ini ya, pakai apa namanya, pakai teknik untuk mendiscovery ya apa kerentanan kerentanan yang ada di ininya. Sorry, mana kah ini? Ya, ke kelas sebentar ya. Berapa tadi IP-nya ya? Saya lupa. Yes. Copy. Ya, ini saya buka di 8.000. Oke ya. Scan result 2. So all nmap scan ya. Ini ya. Ada yang tadi 2 ya. Kita akan compare ya. Yang 2 ini tadi kan ini ya, apa namanya? Nah, yang 2 ini ya, ada script ini, script call yang kita jalankan. Kita kita compare ya, output di web-nya beda nggak sih gitu ya. Nah, ternyata enggak ya. Atau coba kita cek di sini, cek for CP split. Ternyata sama aja ya. Oke. Kita cek PDF reportnya. Oke, ini report berbentuk PDF ya. Jadi enak juga ya kalau udah jadi PDF kayak gini ya. Nah, seperti ini. Oh, ternyata harus diekspor dulu ke PDF. Jadi baru dia NSS script-nya muncul nih. Oke. Menarik ya, impresif juga ya. Jadi bisa membantu kita untuk proses reporting ya. Kita nggak perlu bikin report manual gitu. Artinya dengan menggunakan Nmap dan Webmap ya nanti kita ekspor ke PDF, jadilah report seperti ini. Bisa kita kasih ke atasannya. Oke. Oke, menarik.
Makan RAM berapa GB Mas itu semuanya pakai Docker? Kita cek ya. Ini ringan sih harusnya ya. Kita cek di sini. Oke, nah jadi CPM kali Linuxnya ini saya kasih ini ya, kasih apa namanya 4 core. Bentar ya, detailnya kita cek dulu, perlu kita cek sih di mana ya, settings. Nah, ini prosesornya saya kasih eh, ada 4, total core-nya ada 4 ya. Kemudian memorinya 2 GB, jadi saya kasih 2 GB untuk si ininya si virtual machine kali Linux-nya, terus hard disk, virtual hard disk-nya 80 ya. Eh, nggak terlalu banyak dan saya menjalankan Docker tadi Metasploitable ya, Metasploitable dan juga Docker Flash. Nah, ini ada Metasploitable dan Webmap. Kepakai RAM-nya 1,3 dan CPU-nya kecil ya. Gitu. Jadi laptop 4 GB harusnya cukup sih kalau pakai pakai Docker ya. Makanya saya targetnya nggak saya pakai yang ini ya, virtual machine Metasploitable yang ini ya, karena nanti laptop saya justru yang resource-nya naik gitu. Jadi saya cukup jalanin 1 PM, kemudian targetnya Metasploitable itu tinggal jalan pakai Docker aja. Oke, ya Dockernya masih masih kecil ya. Untuk script-nya di create di mana Mas? Oh, ini udah ada di apa namanya di directory Nmap-nya ya. Jadi kita nggak perlu create ya. Jadi memang si NSS script ini udah include sama si Nmap. Jadi ketika kita install Nmap, script itu udah ada, udah ready dan bisa kita pakai ya. Laptop 8 GB cukup kah? Belum coba saya. Ya, cukup Mas harusnya ya. Harusnya cukup sih. Coba kita cek di sini task manager ya. Virtual VMware mana ya? VMware. VMware. Kita cek ini yang makan memori paling gede apa ya? Nah, justru ini WhatsApp ya. Saya jalan WhatsApp, Google Chrome, Zoom, Telegram, VMware-nya mana ya? Ini VMware Workstation VMX ya. Ini cuma cuma kepakai 19,4 MB aja ya memorinya. Jalanin 1 PM ya, jadi cuma 19 MB. Terus CPU-nya 0,6 sampai 0,1 sekitar 1% CPU ya. Jadi cukup ringan ya, cukup jalanin 1 virtual machine, kemudian sisanya kita pakai Docker. RAM i5, Core i5 RAM 8 GB cukup ya, betul. Metasploitable butuh RAM-nya cuma 12 MB aja kok ya. Kasih kalinya RAM 4 GB aja cukup. Bahkan ini yang saya jalani cuma 2 GB ya. Mas, cara ngeran Docker gimana? Ini saya sambil ngikutin baru berhasil full 2 Docker yang dibutuhin. Oke, cara ngeran Dockernya tadi ya. Sebentar kita coba. Oke, ini sekalian belajar yang lain nih, sekalian belajar Docker deh. Ya karena topik malam ini kan cuma ini aja ya, bahas hasil scan Nmap aja, nggak terlalu banyak, jadi kita coba sedikit bahas Docker ya. Oke, misalkan begini ya teman-teman. Di sini saya udah punya beberapa image udah punya beberapa image Docker. Contohnya di sini ada Ubuntu, ada CentOS ya. Nah, untuk menjalankan apa namanya kontainer Ubuntu misalkan ya. Kalau misalnya teman-teman belum punya uh, image Docker Ubuntu, caranya tadi ya, Docker
search misalkan Ubuntu ya, gitu. Oke, nah ini contohnya seperti ini ya. Nah ini di sini ada beberapa ini ya image Ubuntu, tapi kita bisa pilih yang paling atas ya, yang bintangnya banyak. Terus kalau ada official, oke, berarti ini official dari Canonical biasanya gitu. Jadi intinya image ini yang image dari officialnya gitu, dari si Ubuntu-nya itu. Misalkan mau pakai yang ini ya bisa, atau coba yang lain ya, apa ya? Hmm, Debian misalkan ya. Debian, nah ini ya, Debian official juga nih. Jadi kalau udah kita cari dulu menggunakan perintah docker search nama image yang mau kita cari, gitu kan. Kemudian kita tinggal pull aja, docker pull Debian misalkan ya, kayak gini. Nah ini nanti kan eh, kita tinggal tunggu aja proses pullnya sampai selesai. Ya, jadi si dockernya akan ngedownload image Debian dari Docker Hub. Ya, jadi semua image Docker ini bisa kita temui di Docker Hub. Docker Hub. Nah ini di sini ya, hub.docker.com. Ya, di sini ya. Nah kayak gini ya. Misalkan kita cari apa ya, Debian. Nah ini eh, official image gitu ya. Nah ini itu cara ngedownload image yang ada di Docker Hub ini di gimana? Ya ini tadi ya. Kita bisa pakai komen docker pull nama image yang mau kita download gitu ya. Nah, kalau sudah ini kan sudah selesai nih. Kita cek udah berhasil belum ya? Gitu kan, Docker images. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada Debian gitu ya. Kalau mau jalannya gimana? Kita tinggal gini aja, run docker run -it gitu ya. Terus di sini Debian ini ya. Kemudian kita enter aja. Nah, masuk. Udah ini. Benar gak ini Debian? Kita cek aja ls versus release uname. Nah, benar ya. Uname min a di sini kelihatannya Debian gitu. Kita cek ini udah otomatis dapat IP sih, IP A. Belum ada ya. Kita coba ping google.com. Kita install dulu ya. apt install net tools dan apt install IP utils ping, tapi kita update dulu apt update. Oke, udah. If config. Nah, IP-nya ini ya. Jadi begitu kita jalankan si kontainernya ini otomatis dapat IP. Defaultnya ini 172.17.0.x ya /24 gitu. Oke. Baru berhasil. Docker run image terus masukin portnya. Ya betul. Kita juga bisa masukin port ya. VMware ada yang free enggak ya? Biasanya pakai VirtualBox. Ada Mas. Jadi kalau yang free itu bisa pakai VMware Workstation Player ya. Kalau yang Workstation Pro itu berbayar gitu. Atau ya kalau nggak mau berbayar ya pakai cara biasa lah. Kalau ada error permission denied ketika pull Docker itu karena apa ya? Biasanya karena butuh ini ya, butuh permission root. Jadi Mas Jerry tinggal ini aja, tinggal apa namanya? Pakai sudo ya. Oke. Kan misalkan gini ya.
Docker full Debian misalkan. Nah, ini kan permission denied. Jadi tinggal dikasih sudo aja depannya, sudo Docker full Debian. Masukin passwordnya. Nah, dia jalan gitu ya. Oke, ternyata ini yang Nmap scan result 2 juga sepertinya sorry, yang scan result 1 ini sudah selesai ya. Oh, lama banget nih. Outputnya mirip-mirip ya. Outputnya mirip-mirip. Jadi tadi kita teknik scanningnya ini kita melakukan scanning pakai apa namanya TCP dan UDP, kemudian kita scanning juga sistem operasinya ya, dan outputnya disimpan menjadi scan result 1.xml ini. Nah, ini port yang open, kemudian servicesnya juga kelihatan ya, sama kayak tadi. Cuma kalau ada opsi "-o" atau "-a" yang kita tambahkan, biasanya, bukan biasanya, tapi memang si Nmap ini akan mengecek sistem operasi yang terinstall di targetnya. Kita bisa lihat targetnya ya. Di mana ya? Sebentar, kita cek ke bawah. Tapi dari service yang berhasil ke scan juga sebetulnya udah bisa mendeskripsikan ya sistem operasi apa yang terinstall di target. Nah, di sini ya. Ini MAC address-nya, kemudian device type-nya general, kemudian running Linux-nya ini Linux 4.x ya. Ini kemungkinan kernelnya ya, kernelnya. Kemudian OS CPE, nah ini Linux kernel 4 ya, benar ini kernelnya. Kemudian OS detailnya Linux 4.15. Cuma kernelnya aja yang kebaca ya. Untuk disknya 1 hop. Kemudian ini apa domainnya, host domainnya metasploitable local domain, Unix Linux ya. Jadi udah kelihatan ini memang Linux gitu ya. Cuma memang si distributionnya nggak kebaca ya. Distribusinya kan ini pakai Ubuntu ya. Oke. Ya begitulah. Kalau misalkan OS-nya Windows ya nanti kebaca juga Windows gitu ya. Atau apa yang tergantung sistem operasi apa yang apa yang dijalankan sama si target. Iya betul kata Mas Fadil, bisa login pakai root dulu gitu aja, pakai sudo su ya. Jadi biar nggak nambahin sudo gitu. Jadi tinggal sudo su gini. Nah, ini udah enak nih gitu kan kalau mau jalanin Docker. Oke. Oke, terus yang tadi ya di sini sebentar. Mana tadi ya? Oke. Oke, ini kita cek lagi. Yang pertama tadi ya, yang 2 dan 3 udah kita cek, yang satu ininya masih sama. Kita cek PDF reportnya. Nah, ini report PDF-nya ya. Nah, kelihatan apa namanya command Nmap yang kita jalankan. Nah, ini informasi apa hasil scanningnya. Bagus ya, jadi udah rapi gitu. Nah, ini NSS script-nya. MySQL info ya. Ya, kurang lebih begitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa pilih sendiri ya mau pakai webmap, karena webmap ini kelebihannya udah ada ini ya, bisa kita ekspor jadi PDF, jadi udah
hasil scanningnya udah benar-benar ready untuk kita presentasiin ke ini ya, ke customer atau ke atasan kita gitu ya. Atau bisa opsi yang tadi ya, pakai XML dan kita ekspor menjadi HTML kayak gini. Tapi ini kurang ini ya, kurang memang cukup informatif, tapi kalau untuk keperluan reporting kayaknya kurang ini ya, kurang 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 menarik gitu. Gitu. Mantap. Mas Agus sudah berhasil. Oke, ya jadi mungkin itu aja sih yang bisa kita diskusikan malam ini ya. Silakan teman-teman silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi atau ada tambahan dari teman-teman. Monggo ya. Untuk report apakah ada rekomendasi perbaikannya? Rekomendasi perbaikan maksudnya gimana ya, Mbak Alida, Mbak atau Mas ya? Kalau untuk reporting ya bisa bisa coba misal patch atau upgrade ya. Oh, apa namanya? Rekomendasi perbaikan. Oh, oke oke oke. Ya harusnya sih ada ya, Mbak. Harusnya memang ada. Jadi apa namanya? Apa namanya? Misalkan hasil scanningnya, hasil vulnerability scanningnya ya, VA ya, vulnerability assessment biasanya. Nanti kan di situ kelihatan apa yang jadi concern-nya apa aja gitu ya. Misalnya kita punya server, kemudian sudah kita lakukan vulnerability assessment, ternyata kita temukan nih apa namanya, oh ini web servernya pakai ini, versinya ini, dan ternyata itu ada vulnerability-nya gitu ya. Eh, itu bisa juga ditambahkan apa namanya rekomendasi perbaikannya. Misalkan rekomendasi perbaikannya apa gitu. Rekomendasi perbaikannya misalkan di-upgrade versi web servernya gitu ya. Atau misalkan si web tadi itu ya service yang nggak dibutuhkan misalkan yang berpotensi bisa dilakukan eksploitasi, misalkan kita kasih rekomendasi sebaiknya itu ditutup aja gitu, servisnya dimatikan gitu. Kurang lebih begitu ya. Mohon koreksi dari teman-teman ya yang lebih berpengalaman. Silakan. Kalau Dockernya mau dikombinasi sama GNS3 apa bisa, Mas? Hmm, GNS3. Oh, kalau GNS3 saya belum coba ya, Mas Buku ya. Tapi lebih enak sih pakai Pinet ya, Pinet Lab. Nanti Mas Buku bisa cek di YouTube-nya Pak Semi di sharing session sebelumnya yang bahas membangun lab penetration testing menggunakan Docker dan Pinet Lab. Nah, di situ ada saya singgung juga Docker di Pinet Lab ya. Fungsinya Pinet Lab buat ini juga, buat mirip GNS juga gitu ya. Tapi enak, jadi si Dockernya udah ada, eh, tinggal kita klik aja gitu. Kita nggak perlu nambahin komen apa-apa gitu ya. Apakah rekomendasi itu built-in bagian dari report atau parsial kita tambahkan sendiri? Kalau untuk rekomendasi ya, kalau apa namanya? Kalau untuk rekomendasi sih, eh, menurut yang saya baca gitu ya, menurut yang apa saya tahu sih bagian dari report ya gitu. Itu. Hmm, Docker plus GNS3 bisa kok karena selain itu rata-rata running di Windows ya. Nah, info dari Mas Budi bisa ya. Tapi saya sendiri sih belum coba kalau pakai GNS3 ya, Docker plus GNS3.
Oke, ini sudah jam 9 lewat 4 menit. Mungkin itu dulu ya pembahasan malam ini. Nanti kita lanjut di hari Senin ya. Masih materi Pentes Plus ya nanti Pak Semi yang bawakan. Oke. Oke, dari Mas MT. Kalau MF kan biasanya berisi. eh, Kita bisa pakai stealth mode ya. Jadi si MF itu ada, kita bisa tambahkan satu parameter atau argumen minus T ya, minus T gitu kan. Itu nanti ketika kita apa scanning eh, itu nggak bakal berisik ya. Jadi mode mode stealth atau mode mode senyap ya, mode siluman gitu. Itu udah pernah saya coba juga. Jadi waktu itu saya di apa namanya di Ubuntu server saya install Pod Sentry. Jadi Pod Sentry itu untuk ngedeteksi ya semacam apa ya, semacam kalau disebut IDS sih enggak ya, tapi tapi dia fungsinya untuk melakukan deteksi ya, deteksi dan juga blocking kalau ada aktivitas post scanning yang masuk ke server pakai Pod Sentry, namanya Pod Sentry. Nanti eh, saya pernah bahas saya pernah tulis di tutorial jaringan di blog saya ini ya, Pod Sentry. Nyambung kayaknya. Oke, ini. Nah, cara deteksi dan blok serangan port scanning di Linux dengan Port Sentry ya. Jadi ini toolsnya ya, Port Sentry. Ini konfigurasinya. Nanti di Port Sentry ini kita tinggal cek log gitu ya. Nah, kayak gini ya. Ini ketika ada attacker gitu ya yang nge-scan pakai port scanning misalnya Nmap, di log Port Sentry-nya itu kebaca kayak gini ya, attacker alert host bla 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 is already blocked ignoring. Nah, jadi kedetek nih. Jadi ketika ada apa? Ada ada attacker gitu ya yang melakukan scanning, entah itu pakai TCP scan atau UDP scan gitu ya. Itu kebaca, kedetek sama si Port Sentry dan otomatis akan diblok sama si Port Sentry. Nah, ini eh, ya berisik ya, berisik. Tapi saya tambahkan argumen minus T gitu ya. Dan ternyata si port sentry gagal mendeteksi serangan port scanning itu. Jadi saya tambahin itu ya stat mode. Jadi si Nmap bisa pakai argumen. Kita cek. Nah, ini minus T ya. 0 ininya 0 sampai 5 aja. Jadi minus T 1, minus T 2, 3, 4, 5 gitu ya. Set timing template gitu ya. Higher is faster gitu ya. Nah, ini untuk ini ya, untuk biar si nmap-nya nggak berisik, jadi nggak kedetek sama si firewall atau sama si uh, apa, port sentry gitu ya. Yang saya coba sih pakai port sentry, tapi kalau di firewall yang lain saya belum pernah coba. Nanti silakan dites aja ya. Iya betul Mas Mas Heri ya. Videonya nanti diupload di YouTube-nya Pak Semi. Tidak tahu ya Mas untuk stealth eh, semakin aman ke arah 5 atau ke arah 0 Mas. Eh, ini belum saya compare ya Mas. Tapi memang nggak kedetek sama si port sentry, nggak kedetek. Jadi saya ngelakuin scanning ke Ubuntu server yang saya install pakai port sentry dan nggak kedetek. Tapi saya belum compare ya antara eh, yang apa ya 0 sampai 5 ini mana yang terbaik gitu ya. Tapi ya angkanya semakin gede dia proses scanningnya makin cepat gitu. Tapi seharusnya sih eh, lebih lebih kecil ya, kita set timingnya lebih kecil. Jadi memang proses scanningnya akan lebih lama gitu. Tapi
kan aman gitu ya, nggak kedetek ya. Oke, kurang lebih begitu ya. Ya, terima kasih juga Mas Hanson sudah meluangkan waktunya. Oke, jadi mungkin itu aja ya. Kita tutup sharing session malam ini. Terima kasih banyak teman-teman untuk kehadirannya ya. Sudah meluangkan waktu di sharing session malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa bermanfaat untuk kita dan menjadi amal jariah untuk almarhum Ibu Hilda dan juga memberi manfaat untuk Pak Semi ya. Oke, terima kasih banyak. Nanti recordingnya nanti bisa teman-teman tonton lagi di channel YouTube-nya Pak Semi ya. Kita akhiri sharing session malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam. Thank you, Mas. Thank you. Thank you, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih ya semuanya. Si